perkenalkan saya Dr. Jen Sihombing, spesialis anak. Saya dari RSUD Cempaka Putih. Pagi ini kita akan berbagi sedikit informasi mengenai TB pada anak dalam rangka perayaan Hari TB Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret. Apa itu TB? TB itu sebenarnya suatu penyakit infeksi yang menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, si kuman ini pada umumnya dia menyerang paru-paru, namun tidak menutup kemungkinan pada organ lain, misalnya seperti ginjal, tulang, ataupun kulit. Saat ini kondisi penyakit TB itu secara umum di dunia masih merupakan 10 penyebab kematian tertinggi. Untuk di Indonesia sendiri, kita masih termasuk dalam 5 besar angka kejadian TB anaknya. Berdasarkan data yang dilaporkan tahun 2019 dari data tahun 2018, dari sekitar 400.000 orang yang terdiagnosis TB, ada sekitar 60.000 anak yang terkena penyakit TB. Dan itu ternyata baru 2/3 data. Jadi masih ada sekitar 1/3 data lagi yang masih belum terlapor atau dilaporkan. Kejadian TB pada anak itu masih tinggi sekali karena salah satunya adalah diagnosis TB pada anak itu sendiri yang susah untuk dilakukan, satu. Yang kedua, keterbatasan dari setiap fasilitas pelayanan rumah sakit, misalnya tidak adanya uji tuberkulin atau tes mantuk, ataupun ronsen dada, terutama di daerah-daerah terpencil. Jadi si anak itu berisiko untuk tertular TB misalnya yang pertama dari kontak sendiri, misalnya dari orang yang ada di sekitarnya yang terinfeksi TB, satu misalnya dengan PTA-nya positif 3 gitu, jadi penularannya resikonya semakin besar. Yang kedua, lamanya pajanan. Jadi semakin lama anak tersebut kontak dengan pasien TB dewasa yang positif, maka dia resiko semakin besar. Yang ketiga, daya tahan tubuh dari anak tersebut. Misalnya dia sedang menjalani kemoterapi ataupun obat-obat yang menyebabkan daya tahan tubuh rendah. Jadi kalau program dari pemerintah kita sendiri untuk penemuan TB yang sekarang diaktifkan ada 2. Yang pertama secara pasif. Secara pasif itu misalnya anak sudah menunjukkan adanya gejala infeksi TB. Atau yang kita mau tekankan sekarang adalah yang secara aktif. Jadi kalau misalnya di dalam lingkungan rumah kita sudah ada orang tua yang terdiagnosis TB, maka kita harus segera memberikan tata laksana lebih menyeluruh pada anak tersebut. Jika memang dia tidak sakit, maka harus diberikan profilaksis atau pencegahan agar anak tersebut tidak terkena si penyakit TB ini. Tergantung dari organ tubuh yang terkena, kan tadi tidak hanya mengenai paru-paru, tapi pada umumnya gejala sistemik yang muncul itu biasanya demam lebih dari 2 minggu, kemudian batuk lebih dari 2 minggu, atau anaknya mengalami letih lesu lebih dari 2 minggu. Namun pada anak sendiri yang paling sering dikeluhkan adalah ibunya datang dengan berat badan yang sulit naik dalam waktu 2 bulan terakhir, ataupun dengan gizi kurang, terlebih lagi gizi buruk. Jadi si TB itu biasanya menular atau didapat dari orang yang lagi sakit TB, terus dia batuk sembarangan sehingga ada orang-orang di sekitarnya, terutama anak kecil, menghirup tadi si batukannya atau droplet atau percik renik yang keluar lewat batuknya, dihirup oleh si anak, kemudian masuk ke saluran napas sehingga menyebabkan kerusakan dan munculnya si gejala-gejala yang mengarah ke TB tersebut. Jadi kalau misalnya dok, anak kita sudah mengalami gejala-gejala tadi yang mengarah ke arah TB. Jadi untuk tahu atau diagnosisnya bagaimana? Yang pertama, prinsipnya adalah satu, menemukan si kuman TB-nya itu di dalam tubuh kita. Bisa dengan cara apa? Yang satu, memeriksakan si kumannya itu. Bisa dengan cara yang sekarang lagi ngetren itu adalah tes cepat molekuler. Itu ada di beberapa puskesmas di seluruh Indonesia. Terus kemudian berikut adalah menemukan jejak bahwa TB itu pernah masuk ke dalam tubuh kita. Itu ditemukan dengan cara biasanya dengan uji mantuk. Jadi tes uji kulit, nanti disuntikan di bawah kulit sejumlah kuman TB yang dosisnya kecil, kemudian kita lihat reaksinya. Jika memang pernah terinfeksi ataupun sedang sakit, biasa reaksinya berlebihan, tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Terus kemudian yang berikutnya adalah dengan ronsen dada. Kita lihat apakah sudah ada kerusakan yang disebabkan oleh kuman TB tersebut. Nah, jika kita tidak menghendaki anak kita terkena infeksi dari si kuman tuberkulosis itu sendiri, yang pertama kita harus balikan lagi. Anak kita harus tumbuh sehat dan kuat, yaitu diberikan nutrisi yang sehat dan seimbang. Terus kemudian diberikan ASI eksklusif ya. Terus ikuti program pemerintah untuk imunisasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Terlebih lagi jika misalnya bisa diberikan imunisasi tambahan. Terus yang keempat, perilaku hidup sehat, termasuk etika batuk. Jadi kalau misalnya ada pasien atau keluarga kita yang terkena TB, lagi dengan BTA positif, kalau misalnya batuk tidak boleh sembarangan. Kemudian menggunakan sisi lengan dalam. Yang berikutnya adalah dengan menciptakan suasana lingkungan rumah yang sehat. Misalnya ada sirkulasi udara, terus kemudian ada sinar matahari. Karena jika tidak ada sinar matahari atau kondisi rumah kita lembab, maka si kuman TB senang bersarang di tempat-tempat tersebut. Dan yang terakhir adalah kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang kontak erat dengan anak kita atau lebih gampangnya tinggal satu rumah, maka segeralah bawa anaknya untuk berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke dokter spesialis anak untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Apakah perlu pengobatan ataukah cukup sekedar untuk pencegahan dari TB itu. Semoga kita semua bebas dari TB.